Sistem persamaan linear. Nah, kita dapatkan soal diketahui SPL sebagai berikut. Min 3x tambah 4y sama dengan 8, 6x tambah ay sama dengan b. Nah, tentukan semua nilai a dan b sehingga SPL tersebut memiliki solusi tunggal, solusi banyak, dan tidak memiliki solusi. Nah, yang pertama, ubah persamaan di atas menjadi matriks perluasan. Jadi, min 3, 4, 8, 6, dan AB. Setelah itu, kita lakukan OBE pada matriks perluasan tersebut sehingga membentuk BEB. Nah, jadi min 3, 4, 8, 6 sama AB-nya ini kita jadiin B1 sama dengan min 1/3 B1. Hasilnya bakal jadi 1 min 4/3 min 8/3 6 sama AB. Nah, matriks yang sudah kita dapat tadi kita jadiin B2 sama dengan min 6 B1 tambah B2. Hasil akhirnya adalah 1 min 4/3 min 8/3 0 min 8 ditambah A 16 ditambah B. Nah, untuk, solusi tunggalnya sendiri-sendiri, kita A-nya itu tidak boleh sama dengan 8, dan untuk B-nya sendiri sama dengan 16. Untuk solusi banyaknya A sama dengan 8, B sama dengan min 16. Untuk yang terakhir, untuk tidak memiliki solusinya, A sama dengan 8, B tidak sama dengan min 16. Oke, sekian penjelasan soal dari sistem persamaan linear yang ini. Halo semuanya, sekarang masuk ke soal kedua di bab sistem persamaan linear. Dengan soalnya yaitu selesaikanlah sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana persamaan pertamanya yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 7, persamaan keduanya yaitu 4X2 ditambah 4X3 sama dengan 16, dan persamaan ketiganya yaitu X1 ditambah 5X3 sama dengan 11. Langkah pertama, sebelum menyelesaikan soal tersebut, perlu dulu mengetahui materi mengenai eliminasi Gauss-Jordan, operasi baris elementer, dan juga BEB tereduksi. Nah, di mana definisi dari eliminasi Gauss-Jordan sendiri merupakan teknik mengubah matriks perluasan dari SPL menjadi BEB tereduksi. Sehingga, untuk memberikan SPL yang ekivalen ini didapat dari hasil dari OBE. Adapun OBE, terdapat 3 cara pada matriks perluasan. Yang pertama, OBE1 menukar urutan dari 2 baris. OBE2 mengalihkan suatu baris dengan suatu konstanta tak nol. Dan OBE3 yaitu mengganti sebuah baris dengan jumlah dari kelipatan sebuah baris lain dengan baris itu sendiri. Adapun sifat dari bentuk eselon baris tereduksi yaitu ada 4. Yang pertama, jika suatu baris memuat entita 0, entita 0 pertama adalah 1, dan bilangan 1 ini disebut dengan satu utama. Yang kedua, jika terdapat baris-baris yang memuat semua elemennya 0, maka baris-baris tersebut dikelompokkan pada bagian bawah matriks. Sifat yang ketiga, untuk setiap 2 baris berurutan yang masing-masing memuat entita 0, satu utama baris yang di bawah terletak di sebelah kanan dari satu utama baris di atasnya. Dan sifat yang keempat, yang terakhir, yaitu setiap kolom yang memuat satu utama, elemen lainnya adalah 0. Jika hanya 3 sifat pertama yang dipenuhi, maka matriks disebut bentuk eselon baris atau hanya BEB. Namun, jika semua sifatnya terpenuhi, maka matriks dapat dikatakan BEB tereduksi. Selanjutnya, kembali ke dalam pembahasan soal. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal yaitu membuat matriks perluasan dari persamaan linear berikut, di mana dapat dilihat dengan setiap variabelnya. Untuk variabel X1 menjadi kolom 1, dan untuk variabel X2 menjadi kolom 2, dan untuk variabel X3 menjadi kolom 3, dengan konstantanya yaitu 7, 16, 11. Pada persamaan kedua tidak memiliki nilai X1, maka dapat dituliskan dengan angka 0. Begitupun dengan persamaan ketiga tidak memiliki variabel X2, sehingga dapat dituliskan dengan 0. Sehingga matriks perluasannya menjadi 121 dengan konstanta 7, 044 dengan konstanta 16, 105 dengan konstanta 11. Kemudian setelah membuat matriks perluasan, tinjau kolom tak nol paling kiri. Kolom tak nol paling kiri memuat entry bernilai 1,
sehingga satu di sini disebut dengan satu utama. Selanjutnya, setelah mendapatkan satu utama pada baris 1 kolom 1, maka sesuai dengan sifat BEB tereduksi yang keempat, bahwa setiap kolom yang memuat satu utama, elemen lainnya haruslah 0. Pada baris ketiga, entry baris 1 kolom 1-nya belumlah bernilai 0, sehingga perlu dilakukan OBE yang ketiga pada baris ketiga agar semua entry di bawah satu utamanya menjadi 0, dengan cara mengganti baris ketiga dengan min B1 ditambah B3. Sehingga didapat entry baru yaitu dengan nilai 0, min 2, 4, dan konstanta 4. Selanjutnya, karena pada kolom pertama ini sudah memiliki satu utama dengan nilai entry di bawah satu utamanya itu 0, maka selanjutnya adalah mencari satu utama di kolom selanjutnya. Dan sesuai dengan sifat BB tereduksi yang ketiga, bahwa satu utama baris yang di bawahnya harus terletak di sebelah kanan dari satu utama baris di atasnya. Maka, untuk memenuhi sifat yang ketiga tersebut, harus mengubah nilai entry 4 ini menjadi nilai 1, yang dapat dilakukan dengan cara OBE2 atau mengalihkan dengan suatu konstanta 0, sehingga baris kedua dapat dikalikan dengan 1/4. Sehingga memuat entry baru yaitu menjadi 0, 1, 1 dengan konstanta 4. Kemudian langkah selanjutnya, sesuai dengan sifat BEB tereduksi yang keempat bahwa di bawah satu utama ini haruslah bernilai 0, maka dapat mengubah nilai minus 2 ini menjadi nilai 0, yang dapat dilakukan dengan OBE3, dengan mengganti nilai dari suatu baris 3 menjadi 2B2 ditambah B3, sehingga nilai entry baru untuk baris 3 yaitu 0, 0, 6 dengan konstanta 12. Setelah mendapatkan satu utama pada baris kedua kolom kedua, langkah selanjutnya adalah mencari terlebih dahulu satu utama untuk kolom ketiga. Karena nilai 2 ini berada di atas satu utama, dan sesuai dengan eliminasi Gauss-Jordan bahwa untuk mengubah elemen satu utama menjadi 0 itu haruslah dimulai dari yang paling bawah, sehingga kita dapat meng-OBE-kan nilai 2 ini di akhir nanti. Untuk mendapatkan satu utama pada kolom ketiga, dapat menggunakan OBE2 dengan mengalihkan 1/6 pada baris ketiga, atau mengubah angka 6 ini menjadi 1, sehingga dikali 1/6, dan entry baru pada baris ketiga menjadi 0, 0, 1 dengan konstantanya 2. Selanjutnya, setelah mendapatkan satu utama pada baris ketiga dan kolom ketiga, yaitu mengubah elemen pada satu utama tersebut menjadi 0, atau mengubah nilai 1 pada baris 1 dan kolom ketiga menjadi 0, dan mengubah nilai 1 pada baris kedua kolom ketiga menjadi 0. Dengan cara melakukan OBE3 atau mengganti sebuah baris, di mana baris kedua diganti menjadi minus B3 ditambah B2, sehingga nilai entry barunya menjadi 0, 1, 0 dengan konstanta 2, dan baris 1 diganti barisnya dengan min B3 ditambah B1, sehingga entry baris ke-1 menjadi 1, 2, 0 dengan konstantanya 5. Untuk mengganti baris kedua dan baris pertama, langkahnya itu dapat disatukan karena memiliki satu utama pada yang sama, yaitu di baris ketiga dan kolom ketiga ini, sehingga yang menjadi baris kuncinya adalah baris ketiga. Kemudian untuk mengubahnya itu haruslah baris kedua terlebih dahulu, karena sesuai dengan eliminasi Gauss-Jordan bahwa untuk mengubah elemen entry satu utama itu haruslah dimulai dari yang paling bawah, sehingga dimulai dari baris kedua, kemudian baris ke-1. Langkah selanjutnya, agar mengubah matriks ini menjadi suatu matriks BEB tereduksi, maka haruslah mengubah nilai entry 2 ini menjadi 0, agar memenuhi seluruh sifat dari BEB tereduksi, sehingga dilakukan OBE3 atau mengganti baris 1 menjadi min 2B2 ditambah B1, sehingga entry barunya menjadi 1, 0, 0 dengan konstanta 1. Matriks ini sudahlah matriks dengan bentuk BEB tereduksi. Karena matriks ini sudah membentuk matriks BEB tereduksi yang ditandai dengan setiap kolomnya memiliki satu utama,
Kemudian juga baris-baris yang memuat elemennya 0 ini diletakkan di bawah matriks. Kemudian satu utama baris di bawahnya itu sudah terletak di sebelah kanan dari satu utama baris di atasnya. Dan juga setiap kolom yang memuat satu utama, elemen lainnya sudahlah bernilai 0. Sehingga matriks ini sudah dalam bentuk bebet reduksi dan dapat dituliskan menjadi seperti ini. Bentuknya ini dan ini adalah sama, sehingga dari bentuk seperti ini didapat bahwa X1-nya bernilai 1, X2-nya bernilai 2, dan X3-nya bernilai 2. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 2, kemudian dapat dibuktikan ke dalam persamaan. Di mana persamaan pertama yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 7. Maka substitusikan nilai X1, X2, dan X3 tersebut ke dalam persamaan. Sehingga menjadi 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2. Hasilnya yaitu menjadi 7. Sudah benar. Kemudian pada persamaan kedua yaitu 4X2 ditambah 4X3 sama dengan 16. Substitusikan nilai X2 dan X3 ke dalam persamaan, menjadi 4 kali 2 ditambah 4 kali 2, 8 tambah 8 sama dengan 16. Sudah benar juga. Dan untuk persamaan ketiga yaitu X1 ditambah 5X3 sama dengan 11. Substitusikan nilai X1 dan nilai X3 yaitu menjadi 1 ditambah 5 kali 2. Hasilnya yaitu sama dengan 11 dan sudah benar. Sehingga untuk solusi dari SPL ini yaitu X1 bernilai 1, X2 bernilai 2, dan X3 bernilai 2. Adapun jenis dari solusi SPL ini merupakan satu solusi atau solusi tunggal. Sekian pembahasan mengenai soal sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.